Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis serat. Selain itu kita juga akan belajar tentang cara pembuatan karya dengan bahan serat. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama ini ada jenis-jenis serat. Jadi serat itu ada dua buah. Yang pertama serat alami dan yang kedua serat buatan. Serat alami juga dibedakan lagi. Coba perhatikan di sini, serat alami ya. Serat alami atau serat alam ini yang pertama ini ada serat dari biji. Coba perhatikan di sini. Ini adalah contoh serat dari biji. Serat dari biji ini biasa digunakan dan diambil seratnya dari bahan baku kerajinan, yaitu serat dari biji pohon kapas dan pohon kapuk. Jadi pohon kapas yang biasa kita gunakan dan pohon kapuk itu merupakan serat yang berasal dari biji, yaitu yang berasal dari buah alam. Nanti kapas dan kapuk ini bisa digunakan, yang pertama itu bisa digunakan untuk membuat benang. Yang kedua, ini bisa digunakan untuk bahan isi kasur. Jadi kasur yang biasa kita tiduri itu biasanya ada isinya dari kapas atau enggak kapuk. Yang kedua, yang selanjutnya bahan isi untuk boneka. Jadi boneka itu bisa kita isi juga dengan kapuk atau dengan kapas, tapi biasanya orang mengisi boneka dengan kapas. Kalau kapuk biasanya itu untuk bantal atau kasur. Yang selanjutnya, serat dari batang. Ini adalah contoh serat dari batang. Oke, jadi batang-batang itu enggak semua batang bisa digunakan seratnya. Ada beberapa batang saja yang bisa digunakan. Yang pertama batang pohon anggrek, batang pohon mahkota dewa, batang pohon beringin. Jadi batang-batang itu nanti diambil serat-seratnya. Nanti serat-seratnya ini fungsinya bisa untuk membuat kerajinan. Banyak sekali kerajinan. Tapi biasanya dalam bentuk anyaman. Coba perhatikan ini. Tempat baju. Tempat baju ini berasal dari serat ini. Nah, dari serat ini yang telah dianyam. Jadi selain tempat baju, dia juga bisa dibuat untuk sendal jepit ataupun tas wanita. Yang selanjutnya serat dari daun. Nah, serat dari daun ini biasanya digunakan adalah daun nanas, daun pandan, daun eceng gondok. Atau di tempat saya di Kedurang di Bengkulu Selatan itu ada namanya daun purun. Daun purun digunakan juga untuk membuat tikar, kerajinan lain lah pokoknya. Sama seperti serat pada batang tadi, serat pada daun ini fungsinya untuk membuat kerajinan juga dalam bentuk anyaman. Ini seperti ini adalah sendal. Sendal ini berasal dari serat daun yang telah dianyam. Selain sendal juga bisa membuat tempat baju, tas wanita dan lain sebagainya. Kemudian serat dari buah. Jadi serat dari buah ini biasanya adalah digunakan sabut kelapa. Kalau kita pernah lihat sabut kelapa ini, tapi khususnya kelapa yang sudah tua ya. Kalau kelapa yang muda nggak bisa diambil seratnya. Jadi serat dari sabut kelapa ini biasa digunakan untuk kerajinan, atau bisa juga digunakan untuk sapu rumah, bisa keset bisa, atau seperti ini miniatur motor, atau bisa juga digunakan untuk tempat tisu. Yang selanjutnya serat dari hewan. Nah, serat dari hewan ini sebenarnya banyak sekali. Ini contoh satunya saja adalah ulat sutra. Jadi ulat sutra ini nanti menghasilkan seratnya ini nanti dibuat benang dan dibuat bahan baku untuk sutra. Bisa dibuat baju, bisa dibuat celana, jas dan lain sebagainya. Selain ulat sutra ada juga digunakan bulu domba. Kita pernah lihat ya bulu domba tebal kayak gitu. Jadi bulu domba itu nanti bisa digunakan juga. Selain itu bulu unta, bulu kelinci. Nah, untuk hasilnya ini terbuat dari bulu domba. Bisa digunakan untuk membuat sepatu. Ya, bisa juga digunakan untuk membuat baju yang hangat bagi orang-orang yang tinggal di musim salju. Nah, jadi ini dia bisa digunakan untuk benang wol, jaket, handuk, selimut, dan topi. Jadi itu fungsi dari serat hewan. Yang selanjutnya ini serat buatan. Kalau tadi kita belajar tentang serat alam, sekarang serat buatan.
Jadi serat buatan yang pertama ini adalah nilon. Nilon dipakai untuk pakaian seperti stocking, celana dalam atau legging. Sementara untuk perabot dipakai untuk parasut, tali, kantung udara dan selang. Jadi ini yang pertama itu ada nilon. Yang kedua ini ada polister. Jadi polister ini digunakan untuk pakaian kemeja, jaket, atau topi. Selain itu polister digunakan untuk perabotan rumah tangga. Contohnya furnitur berlapis spray, selimut, dan sabuk pengaman. Yang selanjutnya ada spandek. Jadi spandek ini digunakan untuk membuat kaos kaki, pakaian renang, pakaian aerobik, legging, serta lainnya. Karena bahan dari spandek ini kalau kita ngomongnya ngaret, jadi dia itu cocoknya digunakan untuk pakaian-pakaian yang menunjang untuk olahraga seperti pakaian renang, pakaian aerobik, legging, dan sebagainya. Yang selanjutnya ini akrilik. Jadi akrilik ini mirip dengan kain wol yang lembut tapi sehingga sering disebut imitasi wol. Nah, akrilik ini digunakan untuk pelapis sofa dan kursi karena tahan sobek serta tahan lama. Jadi kalau akrilik ini tahan sobek nih. Jadi dia ini lebih bandel lah istilahnya bahannya itu. Oke. Yang selanjutnya adalah tahapan pembuatan karya dari bahan serat. Jadi kalau kita mau membuat karya dari bahan serat, kita harus memahami tahapan-tahapannya dulu. Coba perhatikan di sini. Tahapan yang pertama, jika kita ingin membuat suatu kerajinan dari bahan serat adalah tentukan bahan dan jenis kerajinan. Jadi kalau kita sudah menentukan bahan dan jenis kerajinan apa yang sudah dibuat, maka kita bisa memikirkan, saya sudah punya bahan ini, saya sudah punya jenis kerajinan yang akan saya buat. Dan kita langkah selanjutnya adalah menggali ide dari berbagai sumber. Jadi anggaplah saja kita mau membuat sebuah baju. Kemudian bahannya sudah kita tentukan, misalnya kita mau membuat baju dari bahan wol. Dari bahan wol dan juga kita akan mencari idenya. Idenya dari mana kita melihat? Ya bisa dari YouTube lah, bisa dari internet, atau bisa melihat secara langsung. Untuk apa? Jika kita mau membuat modelnya seperti apa, juga ketahanannya seperti apa, itu penggalian ide namanya. Selanjutnya setelah ada ide, kita membuat sketsa beberapa karya. Jadi kita buat sketsa dulu, digambar biasa dulu menggunakan tangan atau bisa menggunakan komputer. Jangan membuat satu sketsa saja, tapi buat 2 sketsa atau lebih. Kemudian setelah membuat sketsa, kita tentukan sebuah karya terbaik atau di mana sih yang sketsa tadi. Misalnya kita bandingkan sketsa 1, sketsa 2, sketsa 3, mana yang lebih baik, itulah yang akan kita buat nantinya. Kemudian setelah kita membuat sketsa, selanjutnya adalah kumpulkan bahan dan alat. Ya tentu idenya sudah ada, sketsanya sudah ada, sekarang kita tinggal mengumpulkan bahan dan alatnya. Seperti apa tadi? Wol misalnya, yang alatnya bisa digunakan gunting, jarum, mesin jahit, dan selanjutnya. Yang selanjutnya setelah alat ada, bahan ada, sketsa sudah ada, kita lanjut ke pembuatan karya. Jadi pembuatan karya ya udah kita buat, kita jahit, kita gunting segala macam. Yang selanjutnya setelah karyanya jadi adalah evaluasi karya. Apa sih fungsi dari evaluasi karya? Fungsinya adalah agar kita tahu kekurangan karya kita itu di mana. Sehingga kalau kita sudah tahu kekurangannya, maka kita lakukan langkah yang ke-8, yaitu revisi karya atau memperbaiki karya. Oke, kemudian kita kembali lagi ke langkah yang pertama, kita membuat ulang lagi. Itulah tahapan-tahapan dalam pembuatan karya dari bahan serat. Jadi itu saja pelajaran kita hari ini. Sekian dan terima kasih.